Hari ini atau pada video kali ini kita belajar bersama membuat SKP versi Permenpan 6 tahun 2022. Rasanya SKP yang sebelumnya yang tahun 2021 Permenpan 8 2021, saya yakin kita semua belum sepenuhnya paham, atau mungkin sudah banyak yang paham tetapi kemungkinan besar masih banyak yang belum sepenuhnya memahami SKP versi Permenpan 8 2021. Nah, saat ini sudah ada Permenpan 6 2022 di mana kita harus membuat SKP sesuai dengan Permenpan 6 tersebut. Apa perbedaan SKP versi perbedaan Permenpan 6 sama 8? Ada beberapa perubahan, diantaranya terkait ruang lingkup pengelolaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja perilaku kerja serta format SKP-nya. Dari segi format, sasaran kinerja pegawai, di mana kalau aturan sebelumnya kita tinggal menuangkan kegiatan ya dari uraian tugas jabatan kita ke SKP. Sementara pada Permenpan 2022 ini tidak lagi menginput aktivitas kegiatan pegawai, tetapi yang dinilai dan diinput pada SKP itu adalah hasilnya ya, hasil kerja dan perilaku kerja dari ASN itu sendiri. Perbedaan lainnya dari aspek perencanaan kinerja, di mana aturan sebelumnya meliputi perencanaan dan penetapan SKP, sedangkan perencanaan kinerja pada Permenpan 6 2022 meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Begitu juga dari segi penilaian kinerja pada Permenpan 8 2001, penilaian kinerja menggunakan rumus matematis, pembuatan cascading direct dan non-direct, serta pembuatan kinerja utama dan tambahan. Kita langsung aja kayaknya ya, tanpa berbasa-basi. Yang lebih mudah sebetulnya untuk SKP JPT-nya, kita buat terlebih dahulu JPT, selanjutnya untuk administrator dan fungsional. Kita buat terlebih dahulu MPH-nya. MPH ini metrik peran dan hasil ini kita ambil dari restra kita ya, dari restra kita yang merupakan SKP dari pimpinan. Jadi dari pimpinan itu akan didistribusikan ke bawah, dibagi peran dan hasilnya melalui dan dikomunikasikan melalui dialog kinerja. Untuk di pengadilan rata-rata seperti ini ya, kurang lebih sesuai dengan IKU terbaru. Inilah yang masuk ke Renstra, adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Selanjutnya ini yang tidak ada di IKU, termasuk direktif pimpinan ya. Ini tugas kesekretariatan. Tugas kesekretariatan itu layanan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi keuangan, sumber daya manusia, serta sarpras, sarana dan prasarana ya. Begitu juga dengan kepanitraan. Ini saya hanya untuk direktif pimpinan, baik untuk bagian kepanitraan saya belum masukkan. Ini hanya sekretariat dulu. Selanjutnya rencana aksi inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran indikator kinerja utama organisasi dan perjanjian. Dalam perjanjian
kinerja direktif pimpinan sebagai sesuai target dan jangka waktu yang ditetapkan. Ini saya coba ini ya, sekretaris saja dulu ya. Ini kinerja utamanya adalah terlaksana layanan pemberian dukungan di bidang administrasi bla bla bla. Teman-teman sudah bisa lihat ini ya. Oke, ini MPH-nya. Sekarang kita buat SKP-nya. Ya, ini SKP-nya. Ini dari MPH. Oke, dari MPH teman-teman silakan dibuat seperti inilah kurang lebih. Jadi ini rencana kerja hasilnya, ini rencana hasil kerja atasan langsung intervensi, kemudian rencananya ini, aspeknya ini, indikator kinerja individunya ini, targetnya ini kita sudah buat untuk sekretaris teman-teman ya. Nah, ini kan hasil ya, ini hasil. Selanjutnya bentar ya, saya balas WA dulu. Oke, ini dia teman-teman, rencana hasil kerja, ini dia, indikator kinerja individu, targetnya ini ya. Jika ini sudah kita buat, nanti di bawah ada perilaku kerja, ini sepertinya sudah baku atau bisa disesuaikan juga. Perilaku kerja berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ekspektasi pimpinan. Kalau tidak ada ini, misal ini ya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nanti pimpinan ada ekspektasi khususnya, misalnya ini ada yang kurang atau gimana, nanti pimpinan akan mencatat di sini. Misalnya ada yang kurang di sini ya, misalnya dibuat di situ ekspektasi, tolong ditingkatkan lagi, apa ya, 5R, 5S ya, 5S. Kurang lebih seperti itulah. Ini ekspektasi khusus jika ada ekspektasi yang memang akan dibuat oleh pimpinan. Begitu juga di bagian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini jika ada ekspektasi khusus nanti dicatat pimpinan di sini nantinya ya. Berikutnya lampirannya, ini lampiran sumber daya, misalnya ini sumber dayanya apa gitu, entah butuh laptop atau PC, printer, internet, ATK atau SDM dan sebagainya, ini dicatat di sini. Skema pertanggungjawabannya, progres hasil kerja dilaporkan setiap bulan untuk laporan bulanan, triwulan untuk laporan triwulan, 6 bulan untuk laporan semesteran, dan 12 bulan laporan tahunan. Konsekuensinya, jika memenuhi ekspektasi maka akan diberikan reward. Jika tidak memenuhi ekspektasi maka akan dilakukan evaluasi penyelesaian masalah. Ini bisa diisi atau seperti apa, ini tidak ada yang baku, ini terserah kita apa isinya apa gitu. Selanjutnya penilaiannya, ini seperti ini. Penilaiannya terlaksananya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi bla 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 bla. Ini realisasinya apa gitu. Ini misalnya jumlah laporan tahunan, berarti 1 laporan.
tidak ada kesalahan isi laporan. Berarti misalnya 100% atau 90%, 90% tidak ada kesalahan isi laporan. Ya, seperti ini. Atau misalnya ada kesalahan misalnya. Ada misalnya 10% ada kesalahan isi laporan. Mungkin di sini ada umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung misalnya, agar lebih teliti lagi dalam pengambilan data dan informasi. Mungkin seperti inilah kurang lebih ya teman-teman ya. Ketepatan waktunya 1 bulan. Ini bisa kosong, misalnya nggak mesti harus diisi ya. Inilah kurang lebih teman-teman. Selanjutnya dokumen evaluasi. Ini dia dokumen evaluasinya. Ini evaluasi kinerja triwulan 1, 2, 3, 4 sampai akhir. Ini hasilnya ya. Kinerja organisasi baik, predikatnya baik misalnya ya. Catatan dokumentasi dan seterusnya. Inilah mungkin kurang lebih penyusunan SKP 2022. Jadi tinggal mengisi jabatan-jabatan lain, tinggal menyesuaikan, misalnya seperti sekretaris, berarti inilah turunan untuk ke para kasubag maupun fungsional dan pelaksana. Selanjutnya teman-teman, selamat mencoba, semoga cepat selesai SKP-nya. Semoga dengan ini ada gambaran sedikit, meskipun tidak semua betul mungkin ya, tetapi paling enggak beginilah kurang lebih SKP 2022. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon kritikan dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.